Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, baik, kali ini kita akan membahas konspirasi tentang salah satu kartun yang terkenal asal Malaysia, itu Upin Ipin, teman-teman ya. Kita akan membahas seperti apa di balik fakta sesungguhnya terjadinya karakter Upin Ipin ini, teman-teman. Sempet viral juga, nggak pernah gede-gede, ternyata ceritanya berdasarkan khayalan opa 10 tahun yang lalu, teman-teman. Oke teman-teman, tanpa banyak bacot kita akan memasuki ke dalam pembahasan videonya. Let's go. Video ini banyak spekulasi yang muncul, bahkan serial kartun Upin Ipin ini sebenarnya diangkat dari cerita asli. Teman mendapatkan video makam kecil dari Upin Ipin ini dari kerabatnya yang tinggal di Malaysia. Di videonya sang pemilik sempat menuliskan pesan gak pernah gede-gede, ternyata cerita berdasarkan khayalan opa 10 tahun yang lalu. Dari situlah muncul kayak orang-orang yang berdebat dan berspekulasi bahwa kartun Upin Ipin ini bukanlah hanya karakter fiksi, karakter-karakter imajinasi dari kreator, melainkan diangkat dari kisah nyata. Dari teori yang berspekulasi dikatakan bahwa jadinya Upin Ipin ini berasal dari kisah nyata sebuah keluarga di Malaysia mengalami kecelakaan lalu lintas pada tahun 1995 yang lalu. Saat mereka traveling lagi naik mobil menuju rumah omanya atau rumah neneknya Upin Ipin ini. Teorinya dipercaya bahwa kecelakaan itu menewaskan Upin serta orang tuanya. Mereka dari sesuai tulisan tertulis itu 1995 Ipin Kak Ros konon berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Tapi Ipin itu sayangnya meninggal setahun kemudian, yaitu 1996. Karena kehilangan seluruh anggota keluarganya, Kak Ros sedih dan kesepian karena dia hidup cuma berdua sama neneknya. Hal ini pula yang memicu Kak Ros untuk menciptakan cerita-cerita khayalan tentang hidupnya bersama dua adik kembarnya. Di samping kisah mengenaskan itu, banyak yang bilang teori ini cocok, soalnya emang di filmnya karakter Upin Ipin ini kayak nggak pernah besar, kecil terus dan nggak pernah punya rambut. Ditambah lagi diketahui bahwa karakter opa di serial Upin Ipin ini juga terinspirasi dari sosok asli, yaitu Haja Ainun Arifin dan Haji Burhanuddin. Gak cuman itu, bahkan Haja Ainun sama Haji Burhanuddin itulah yang mengisi suara dari karakter Opah dan Tok Dahlang. Jadi inilah orang-orang cerita di balik Upin Ipin ini terinspirasi dari kejadian asli. Walaupun teori ini sangat terkenal di Indonesia dan Malaysia, dan sedikit juga orang yang skeptis, akhirnya muncullah fakta-fakta yang menyangga soal teori yang kita sebut tadi, teman-teman. Oke, kita akan mengungkap fakta sesungguhnya. Apakah benar yang Abang Jerry ceritakan itu tadi? Kita akan bahas fakta yang pertama. Perhatikan teman-teman ya, Upin Ipin tadi itu nggak ditulis nama lengkap dari Upin dan Ipin. Nama ayahnya nggak ada kapan mereka dilahirkan. Sedangkan biasanya di makam orang Islam atau orang Muslim biasanya tertulis secara lengkap nama panjang, nama ayah, tanggal lahir, dan tanggal meninggal. Ini sudah kejanggalannya sudah terlihat, teman. Ini fakta yang kedua. Nama panjang Upin dan Ipin adalah Arupin bin Abdul Salam dan Arifin bin Abdul Salam. Jadi seharusnya nggak cuma ditulis Upin dan Ipin aja. Ini fakta yang ketiga. Makam yang viral jadi yang tulisannya Upin Ipin tadi itu ternyata tidak berada di Malaysia, melainkan di kota pemakaman umum Kota Palu, Sulawesi Tengah, teman. Ada apa ini, teman? Apakah Upin Ipin versi Indonesia, teman? Ya kita nggak tahu. Itu fakta yang ketiga, kita tinggalkan, kita masuk ke fakta yang keempat. Menurut keterangan anggota keluarga pemilik makam, itu adalah makam keponakan yang baru saja direnovasi, teman. Lahir teori-teori yang tadi disanggah sama orang yang bikin pemakaman. Om dari keponakan yang meninggal si Upin dan Ipin tadi, dan dia cerita di tahun 2000-an itu kami memperbaiki makam ini, dan kedua orang tuanya mereka itu tidak tahu mau berikan nama apa. Salah satu memberi keluarga akhirnya memberi ide untuk menambahkan merekam ini Upin dan Ipin udah meninggal di tahun 1995, mengidap suatu penyakit. Kemudian belum genap 1 tahun kemudian si Ipin juga menyusul di tahun 1996. Karena penyakit yang sama, beliau juga menambahkan bahwa makam Upin Ipin ini tidak ada hubungannya sama sekali sama serial kartun yang terkenal asal Malaysia, yaitu Upin Ipin ini. Ini sudah terjawab, teman-teman ya. Kita sempat viral juga di salah satu platform media sosial di TikTok, ini sempat viral makam Upin Ipin ini. Ini sudah terjawab sudah. Ini berasal dari Indonesia, makamnya bukan dari Malaysia, teman.
Kita masuk di fakta yang kelima. Bahkan rumah produksi serial kartun Upin Ipin resmi dari Malaysia, Leskopagui, sampai angkat suara dan memberikan kejelasan di akun Twitter mereka mengenai teori-teori yang beredar di masyarakat, khususnya di Indonesia. Di dalam thread itu mereka menjelaskan beberapa poin yang paling menarik kenapa Upin dan Ipin tidak ada ayah dan ibu. Ketika Upin Ipin musim 1 disiarkan, ialah merupakan proyek sampingan saja. Oleh karena kesungguhannya masa dan kekurangan tenaga kerja, karakter baru dihasilkan dan memilih untuk menjadikan Upin dan Ipin anak yatim piatu. Ini ibaratkannya karakter ini belum bisa diproduksi teman-teman ya, jadi belum lengkap ini segala macam, akhirnya dipaksa untuk diproduksi. Upin Ipin botak, begitu juga ketika Upin Ipin musim 1 dihasilkan, pihak LC terpaksa memendekkan kos dan mempercepat proses pembuatan. Nak buat rambut ketika itu terlalu memakan waktu, jadi itulah kenapa Upin Ipin ini nggak pernah ada rambut teman-teman ya, karena yang membuat ini nggak ada waktu, jadi akhirnya untuk memperpendek durasi mungkin teman-teman ya. Ya, maka Upin dan Ipin akhirnya botak, tapi Upin ada selai rambut teman-teman ya, yang ada yang di atas ini ya. Jadi intinya kisah Upin dan Ipin gak punya orang tua dan gak punya rambut adalah karena budget produksi yang singkat pada awalnya, bukan karena terinspirasi dari kisah nyata. Teori-teori yang mengerikan lainnya, jika teman-teman suka serial Upin Ipin, apakah kalian percaya bahwa ini cerita asli? Apakah mungkin ini terinspirasi dari seorang yang kita ceritakan tadi? Oke teman-teman, mungkin cukup Abang Jerry menjelaskan fakta sesungguhnya atau konspirasi Upin Ipin asal Malaysia ini. Semoga menjawab kegalauan atau tanda tanya kita semua ini. Mungkin cukup Abang Jerry membahas pada kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Bang Jerry. Yang sudah subscribe Abang Jerry doakan semoga panjang umur sehat selalu dan diberkahi rezekinya teman-teman. Abang Jerry tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.